AS Roma tengah tergila-gila dengan pemain yang bernama Artem Dovbyk. Pemain asal Ukraina Artem Dovbyk sungguh membuat AS Roma terkesan. Bertubuh besar 189 cm membuat dirinya pantas menjadi striker idaman para pelatih. Tetapi apakah benar dia sehebat itu, ataukah cuma ekspektasi imajinasi saja? Bagaimana jejak karir Artem Dovbyk sebelum melejit bersama Girona? Padahal dia tak pernah memperkuat tim elit. Berikut kisahnya admin ambil dari rekam jejak pemain yang bernama lengkap Artem Oleksandrovich Dovbyk. Ada baiknya subscribe channel Galeri Sepak Bola dulu ya, agar tak ketinggalan berita dan perkembangan terbaru dari klub kesayangan kita AS Roma. Terima kasih. Lahir di Cherkasy, Ukraina, Dovbyk merupakan jebolan Akademi Cherkasy Dnipro setelah lulus dari Sekolah Olahraga Khusus Cadangan Olimpiade Slavuty di Cherkasy. Ia membuat debut profesional bersama tim kota kelahirannya pada 2014. Ia menjuarai Liga Kedua Ukraina tahun 2014 sampai tahun 2015 dan mencetak 7 gol. Pada musim panas 2015, ia menandatangani kontrak bersama Dnipro, tetapi pada April tahun 2016, ia dipinjamkan selama 3 bulan ke klub Moldova, Zarya Balti, di mana ia meraih gelar Piala Moldova. Ia menjadi salah satu dari 2 pencetak gol terbanyak klub dengan 6 gol dan meraih penghargaan pemain muda terbaik Liga Utama Ukraina tahun 2016 sampai tahun 2017. Hal ini mendorong pelatih tim nasional Ukraina, Andriy Shevchenko, memanggilnya untuk kualifikasi Piala Dunia FIFA 2018. Ketika Dnipro terdegradasi karena terlilit hutang, Dovbyk tetap bertahan bersama klub. Ia mencetak 12 gol dalam 13 pertandingan di Liga Kedua Ukraina hingga menarik minat dari klub asing. Pada 2018, ia bergabung bersama klub Denmark, Mechelen, dengan status bebas transfer. Pada 2018, Dovbyk bersama Mechelen meraih gelar Liga Super Denmark dan kemudian meraih gelar Piala Denmark pada 2019. Pada tanggal 2 September tahun 2019, ia dipinjamkan ke Sonderjyske selama musim tahun 2019 sampai tahun 2020 berlangsung. Bersama Sonderjyske, Dovbyk untuk kedua kali berturut-turut meraih gelar Piala Denmark. Karena kurangnya waktu bermain reguler dan jarang mencetak gol, pada 2020, Dovbyk kembali ke Ukraina untuk bergabung bersama klub Dnipro 1 yang belum lama ini didirikan dan juga baru promosi ke Liga Utama Ukraina pada musim sebelumnya. Meskipun penampilannya di Liga sedikit di bawah ekspektasi, tetapi Dovbyk membuat penampilan gemilang di Piala Ukraina dengan mencetak 4 gol dalam 3 pertandingan yang menjadikannya salah satu dari 3 pencetak gol terbanyak dalam turnamen tersebut. Pada 2022, setelah invasi Rusia ke Ukraina dimulai, musim tahun 2021 sampai tahun 2022 dibatalkan. Dovbyk pindah sementara ke Dinamo Kyiv yang memainkan laga amal di Eropa selama sisa musim agar tetap dalam performa terbaiknya. Pada tanggal 6 Agustus tahun 2023, Dovbyk bergabung ke klub Spanyol, Girona, dengan menandatangani kontrak selama 5 tahun hingga 2028. Ia dilaporkan direkrut dengan biaya sebesar 7 juta euro, sehingga menjadi pemain termahal dalam sejarah klub. Pada tanggal 12 Agustus ia mencetak gol dalam pertandingan debutnya yang berakhir imbang 1-1 melawan Real Sociedad di laga tandang. Pada tanggal 21 Januari tahun 2024, ia mencetak 3 gol pertamanya dalam 6 menit ketika melawan Sevilla yang berakhir dengan kemenangan 5-1, sehingga menjadi pencetak gol terbanyak bersama pemain Real Madrid, Jude Bellingham, dengan 14 gol dalam 20 pertandingan pada musim tahun 2023 sampai tahun 2024. Nah gimana nih Romanisti? Dovbyk merupakan pemain yang unik, karirnya, sebenarnya tak berjalan mulus dan diganggu kecamuk perang negaranya. Namun Girona mencium bibit unggul yang ada pada dirinya. Semoga Dovbyk menemukan ketajaman yang bisa membantu pelatih Daniil De Rossi taklukkan Liga Italia. Dovbyk dipanggil ke pemusatan latihan tim nasional Ukraina U19, tetapi ia tidak pernah dimainkan dalam pertandingan apapun pada tingkat usia ini. Pada usia 19 tahun, Dovbyk mendapat panggilan untuk pertama kali ke tim nasional senior ketika ia masuk daftar skuad 31 pemain untuk pertandingan kualifikasi Piala Dunia FIFA 2018 melawan Islandia pada tanggal 5 September tahun 2016. Ia ambil bagian dalam kualifikasi kejuaraan U21 Eropa UEFA 2017 saat berusia 19 tahun dan berpartisipasi dalam kualifikasi kejuaraan U21 Eropa UEFA 2019.
Ia membuat debut untuk Ukraina pada tanggal 31 Maret tahun 2021 dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia FIFA 2022 melawan Kazakhstan. Pada tanggal 29 Juni tahun 2021, Dovbyk membuat debut di Piala Eropa pada 2020 ketika ia masuk sebagai pemain pengganti untuk menggantikan Andriy Yarmolenko dalam pertandingan babak 16 besar melawan Swedia. Ia mencetak gol kemenangan pada injury time babak perpanjangan waktu yang mengamankan kemenangan 2-1 Ukraina sehingga lolos ke babak perempat final. Tetapi jangan Romanisti lupa, dia adalah predator di kotak penalti dan dia buktikan di La Liga musim lalu. Artem Dovbyk adalah top skorer La Liga 2023 per 2024. Tapi, penyerang Girona itu mati kutu saat Ukraina dilibas Rumania di Euro 2024. Dovbyk adalah aktor di balik melesatnya Girona musim lalu. Secara mengejutkan Girona finish ketiga di bawah Real Madrid dan Barcelona, sementara Dovbyk jadi LPCC dengan 24 gol. Hebatnya Dovbyk mampu bikin 2 kali hat-trick hingga melewati pemain seperti Jude Bellingham, Robert Lewandowski, dan Alexander Sorloth yang sempat memimpin klasemen top scorer. Tetapi dengan predikat pencetak gol terbanyak La Liga, publik Ukraina berharap banyak ke Dovbyk di Euro 2024 Jerman. Tetapi sayang sekali Dovbyk malah tampil buruk di laga perdana melawan Rumania. Dovbyk tak bisa berbuat banyak dan akhirnya kalah 3-0. Di laga kedua menghadapi Slovakia, Ukraina berhasil menang 2-1, tetapi Dovbyk tak mencetak gol. Laga terakhir Ukraina sebenarnya tampil baik, menghadapi Belgia, tetapi laga sengit itu berakhir imbang 0-0. Akhirnya Ukraina gagal lolos ke fase gugur. Sedangkan Dovbyk tak mencetak gol di turnamen 4 tahunan ini. Artem Dovbyk harus segera bangkit, untuk menatap masa depannya dan kembali ke performa terbaiknya. Dalam kepulangannya ke Spanyol, Dovbyk berlatih bersama Girona, tetapi Girona bersedia menjual Dovbyk jika ada klub mau membayar klausul pelepasan yakni sebesar 40 juta pound. Dan Atletico Madrid yang pertama, menyatakan minat mereka, tetapi belum ada tawaran resmi yang masuk ke Girona. Sementara itu jauh di kota abadi ada seseorang menegur jenius, melihat rekam jejak Dovbyk bersama Girona. Dan dia menemui sang nahoda De Rossi dan membicarakan tentang Dovbyk. Daniel De Rossi melihat sisi lain dari sang striker. Dia setuju, bahwa Gisolfi berusaha untuk membuka jalan baru bagi Artem Dovbyk ke kota Roma. Maka Gisolfi segera menyiapkan tawaran ke Girona, dan pertama kali menemui sang agen pemain. Gayung bersambut sang agen setuju, dengan proyek AS Roma. Artem Dovbyk pun yakin dengan tawaran sang manajer AS Roma tersebut. Dan perkembangan itu, membuat Atletico Madrid mundur teratur dan mengincar pemain lain. Dan tadi malam Gisolfi terlihat makan malam bersama Artem Dovbyk di sebuah restoran di Spanyol. Dan pembicaraan dengan Girona akan segera terlaksana, kemungkinan Artem Dovbyk segera menemui kesepakatan. Dan akan memesan tiket penerbangan ke kota abadi Roma. Dan tentu kabar yang sangat ditunggu oleh para Romanisti. Segeralah Artem Dovbyk